Halo jadi juara, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Kamaya terdengar di tempat chassis juara? Boleh dibantu Sudah, komen? Miss. Oke, thank you. Sebentar. Oke, terima kasih Cesis Juara yang sudah hadir malam hari ini. Malam ini kita melanjutkan belajar kita. Di hari kemarin ya, kita kemarin udah bahas tentang PMK dan malam ini kita akan bahas lanjutannya yaitu terkait dengan wawancara psikologi. Atau kalau di tes Polri ini disebut dengan pemeriksaan psikologi 2 gitu ya. Oke, Kak Maya mau share screen dulu sebentar. Sudah terlihat ya? Oke, mari kita mulai. Jadi, tes wawancara psikologi untuk seleksi Polri ya, chassis juara. Nah, apa itu tes wawancara psikologi? Kurang lebih sebenarnya seperti PMK yang kemarin kita sudah bahas, tetapi untuk wawancara psikologi ini adalah lanjutan dari pemeriksaan tes psikologi pertama dalam bentuk CAT yang sudah chassis juara laksanakan ya bulan apa kemarin? April. Mei, April ya. Gitu. Nah, ini lanjutannya April, dan Kak. kemudian April. Nah, lalu eh, lanjutannya adalah untuk tes wawancara ini dilakukan dalam bentuk lisan atau wawancara. Oke, nah tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya di PMK kemarin kita bahas itu lebih kepada bagaimana melihat pola pikir, kemudian sikap tampang gitu ya, melihat track record, apakah ada melakukan tindakan-tindakan kriminal dan sebagainya, apakah tergabung dengan organisasi-organisasi atau kelompok yang bertentangan dengan negara. Nah, kalau misalnya untuk tes wawancara psikologi itu benar-benar ngomongin kalian secara individu gitu ya, mulai dari motivasi dan juga minat, kemudian kesesuaian dan juga karakter kalian sebagai calon siswa itu apakah sudah sesuai dengan polisi. Lalu yang ketiga, ini juga bisa menjadi acuan untuk melihat apakah calon siswa itu memiliki gangguan-gangguan psikologi yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja pada saat sudah menjadi anggota Polri gitu ya. Jadi kalau misalkan ada gangguan-gangguan psikologi tertentu, harapannya ini bisa terdeteksi saat wawancara. Oke, simulasi tes wawancara psikologi itu biasanya ada dua orang minimal ya chassis juara. Jadi biasanya satu itu dari SDM Polda sendiri dan wajib dari bidang ilmuwan psikologi gitu ya, apakah S1 psikologi ataupun psikolog gitu. Lalu kemudian yang kedua itu adalah dari pewawancara eksternal. Jadi setiap kali wawancara psikologi untuk rekrutmen Polri, Polda itu akan bekerja sama dengan yang namanya HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia yang bekerja sama dengan HIMSI di setiap daerah begitu. Jadi misalnya kayak Kaltim, berarti nanti dia kerjasamanya sama himsinya Kaltim seperti itu. Nah, kebetulan kami juga pernah berkesempatan untuk menjadi anggota tim pewawancara pada wawancara psikologi untuk penerimaan Tamtama Akpol, Bintara dan juga Tamtama Polri gitu, Chassis juara. Jadi Kak Maya kurang lebih tahu betul bagaimana situasinya dan kemudian apa saja yang ditanyakan pada saat tes wawancara psikologi. Jadi yang jelas ada dua orang ya, chassis juara yang internalnya sendiri dan juga eksternalnya. Oke, lanjut ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebetulnya kalau untuk pertanyaan sendiri, ini kan Maya kurang lebih meringkas gitu ya. Ada 5 topik pertanyaan dalam wawancara psikologi. Pertama, yaitu adalah memperkenalkan atau menceritakan diri chassis juara. Ini sering banget nih, misalnya kayak ceritakan
ceritakan alasan kamu mendaftar menjadi anggota Polri seperti itu. Nah, cara ngejawabnya tuh sebenarnya gimana sih kalau misalkan untuk seorang psikolog yang menilai gitu ya tesis juara. Nah, jadi kalau misalkan untuk menceritakan diri sendiri, harapannya pertama adalah tesis juara bisa menyampaikan alasan-alasan atau motivasi internal yang itu tuh memang benar-benar ada sesuatu yang tesis juara memang eh rasakan begitu ya, rasakan dan juga pikirkan. Boleh nggak sih Kak template gitu? Sebetulnya template beberapa yang template boleh misalnya kayak memang menjadi anggota Polri adalah satu misalkan mencari pekerjaan, kemudian juga membahagiakan orang tua, mengabdi pada negara misalnya seperti itu tuh tentu saja boleh ya CSIS juara, tapi harapannya adalah bagaimana CSIS juara tuh bisa menceritakan betul-betul terlihat kesungguhan CSIS juara untuk menjadi anggota Polri. Karena kalau misalkan yang interview adalah psikolog ataupun ilmuwan psikologi, mereka biasanya akan dibekali keilmuan observasi dan wawancara sehingga bisa terlihat nih CSIS juara mana ya yang itu tuh benar-benar dari hati mereka, mereka rasakan sama mana yang sekiranya itu hanya jawaban formalitas atau jawaban yang dihafalkan. Begitu. Kemudian, oh maaf itu yang tadi yang ceritakan alasan mendaftar Polri ya. Kalau misalkan untuk ceritakan diri CSIS juara di awal, itu sebetulnya bisa disampaikan bahwa eh, nama, kemudian juga asal Polres, lalu kemudian keluarga, misalkan bisa disebutkan kalian anak keberapa dari berapa saudara, orang tua punya pekerjaannya apa, lalu kemudian apakah kalian punya prestasi-prestasi tertentu atau aktif di organisasi tertentu? Nah, itu bisa diceritakan pada saat kalian diminta untuk memperkenalkan diri. Begitu, Jas Juara. Kemudian yang ketiga itu adalah ceritakan kegiatan sehari-hari atau pada saat masih sekolah. Nah, kalau misalkan ditanya pada saat sekolah sibuknya apa, harapannya Casis Juara tidak hanya menjawab sekolah terus pulang, tapi sebisa mungkin ada kegiatan-kegiatan positif yang bisa Casis Juara ceritakan. Misal, apakah satu ekstrakurikuler, yang kedua, apakah itu organisasi misalnya boleh di sekolah ataupun organisasi yang dilakukan di luar sekolah. Nah, cuman Jas Juara juga harus pintar untuk menata kata-katanya dan menceritakan yang penting untuk diceritakan begitu. Nanti di sesi akhir kita akan latihan dan juga kan besok ataupun nanti kalau hari ini cepat selesai kita akan simulasi CES juara. Jadi nanti biar bisa CES juga kebayang gimana sih bentuk-bentuk pertanyaannya gitu ya. Oke. Kemudian ceritakan persiapan mendaftar Polri. Nah, biasanya pewawancara itu juga pengen tahu kesungguhan Casis Juara dalam mendaftar Polri itu seperti apa sehingga biasanya akan diminta untuk menceritakan persiapan mendaftar Polri. Nah, harapannya kalau misalkan pertanyaannya adalah persiapan mendaftar, Casis Juara nggak jawabnya nggak template gitu ya, nggak yang cuman siap saya mempersiapkan diri dengan baik nggak gitu. Tapi bisa diceritakan dengan detail, misal saya melakukan bimbel, kemudian saya latihan, saya mempersiapkan diri sudah sejak kelas 10 misalnya kayak gitu. Kemudian saya rutin latihan fisik seminggu berapa kali, kemudian diceritakan proses pembelajaran untuk akademik dan juga psikologi, disampaikan juga nilai yang sudah kalian dapatkan. Nah, harapannya dari situ pewawancara semakin yakin bahwa memang kalian itu betul-betul atau bersungguh-sungguh untuk mendaftar menjadi anggota Polri gitu. Nah, lalu kemudian ini juga biasanya kadang-kadang ya, tapi ditanyakan juga kegiatan pendidikan di SPN yang kamu ketahui. Jadi jangan sampai CASIS juara kan setelah ini kalau kalian lolos kan kalian akan di SPN akan melakukan pendidikan. Jangan sampai kalian tidak paham gitu ya. Ketika nanti di SPN itu apa aja yang akan dilakukan. Jadi nanti kalian bisa cari tahu juga, boleh ke senior, boleh ke temen yang udah memang lulus, ataupun boleh ke kenalan-kenalan anggota Polri yang kalian tahu kayak gitu. Minta aja diceritain dulu kalau di SPN itu ngapain aja sih kegiatannya apa sehingga Cesi Jura punya wawasan terkait hal tersebut dan juga jangan pernah
nggak tahu terkait sama Polri ya, misal contoh pangkat, terus habis itu ada satuan apa aja di dalam kepolisian. Jadi minimal hal-hal yang umum itu chassis juara itu bisa mengetahui seperti itu. Oke. Nah, kalau turunannya apa? Ya ini, misalnya kenapa pengen jadi polisi? Kalau diterima di institusi Polri, langkah ke depannya apa yang akan dilakukan? Misalnya gitu tuh untuk memperlihatkan bagaimana Chelsea Juara mempersiapkan diri pada saat nanti berdinas. Kemudian juga biasanya, apalagi ya termasuk yang udah pernah gugur, itu biasanya dapat pertanyaan, misalnya kalau ternyata memang tidak terpilih gitu di tahun ini, kemudian apa yang akan dilakukan gitu. Nah, itu boleh diceritakan opsi-opsi lainnya. Terus biasanya juga ditanya siapa yang mendorong menjadi anggota polisi, rencana jangka pendek kalau sudah menjadi polisi apa, pengalaman berkesan yang positif apa, sertakan alasan. Jadi ini biasanya itu juga ada kalimat pertanyaan-pertanyaan terbuka. Misalnya kalian ya hanya ditanya gitu, kalau misalkan di sekolah dulu ada nggak pengalaman berkesan positif gitu, ada nggak yang negatif atau misalkan hal yang paling sedih di hidup kamu, biasanya tuh ada variabel-variabel pertanyaan yang seperti itu, Ces Juara. Lalu kayak apakah bisa diceritain gambaran SPN yang tadi sudah kamu sampaikan. Oh, biasanya juga tentang kesiapan. Jadi kayak menurutmu kenapa ya kamu mampu mengikuti pendidikan Polri, ini juga memperlihatkan bagaimana kepercayaan diri. Terus juga ada misalnya ditanya usaha atau dan persiapan apa yang udah kamu lakuin kayak gitu, atau pertanyaan pendapat misalkan lebih suka berinteraksi sama teman sama jenis atau yang beda. Terus misalkan reaksi kamu kalau misalkan kamu ngambil keputusan tapi beda pikiran sama kelompok lain. Nah, biasanya juga ada pertanyaan-pertanyaan pendapat. Yang mau Kamaya garis bawahi dari wawancara psikologi itu adalah Casis Juara bahwa wawancara psikologi itu tidak ada template pertanyaannya ya. Jadi tidak ada guideline wawancara. Jadi wawancara itu tidak diberikan pertanyaan misalnya satu nanya apa, dua nanya apa, tiga nanya apa, enggak. Jadi semua pertanyaan itu tergantung kalian jawabnya apa gitu ya. Sama seperti PMK, semakin lugas, semakin tegas kalian jawabnya, maka kalian akan semakin cepat gitu ya selesai wawancara. Tapi semakin kalian bingungin, kalian blunder sendiri gitu ya, nah itu pasti semakin akan lama gitu. Oke. Apa yang dilakukan pada saat tes wawancara psikologi? Pertama, yang jelas pada saat sebelum masuk berdoa ya. Berdoa itu tentu karena itu salah satu yang paling bisa menguatkan manusia gitu ya. Berdoa dan kasih semangat positif ke diri kita. Jadi buat diri kita menjadi lebih tenang. Dengan misalnya oke aku bisa, nggak apa-apa, ini pasti terlewati kayak gitu. Jadi kalimat-kalimat positif itu akan sangat membantu kita menjadi lebih rileks gitu ya. Lalu kalau misalkan ternyata masih rasanya kok masih deg-degan gitu, masih agak takut gitu. Nah, caranya adalah dengan ambil nafas yang panjang, chassis juara, terus dihembuskan perlahan. Itu juga akan membantu pikiran kita berjeda, kemudian juga kita menjadi lebih tenang. Lalu jawab yang jujur dari dalam hati gitu ya. Kenapa seperti ini? Karena yang tadi sudah Kamaya sampaikan bahwa wawancara dengan basic keilmuan psikologi, mereka itu bisa tahu mana jawaban itu yang memang betul-betul dari hati, mana jawaban itu yang ngarang, mana jawaban itu yang blunder sendiri gitu. Karena kalau misalkan kalian dari awal sudah jawabnya salah gitu ya, udah ngarang, pasti sampai akhir kalian mau nggak mau ngarang terus. Karena kalau enggak pasti akan ketahuan gitu. Dan kalau udah ketahuan itu pasti akan ribet banget gitu ya. Akan terus dikorek gitu. So, apalagi yang harus dilakukan? Sama seperti PMK sebetulnya, berjalan yang tegap dan juga percaya diri. Cuman kalau misalkan di PMK, memang betul-betul harus tegap memperlihatkan polisi, terus menjawab dengan siap gitu ya. Kalau di psikologi, biasanya karena pewawancaranya ada yang bukan polisi, juga biasanya bertanyanya jauh lebih santai, lebih humanis, begitu Casis Juara. Lalu kemudian ketika duduk,
sama duduk dengan nyaman dan menatap mata pewawancara. Itu ya yang harus terus diingat ya chassis juara. Penting untuk chassis juara itu eye contact sama pewawancara sehingga pewawancara itu merasa juga dihargai pada saat berbicara. Lalu kemudian menjawab pertanyaan dengan lugas. Jadi harus jelas jawabannya apa. Jadi pertanyaan apa dijawabnya juga harus lugas. Pastikan chassis juara menjawab dengan bahasa Indonesia sehingga mudah dimengerti begitu ya chassis juara. Oke. Apa ya yang tidak boleh dilakukan? Pertama adalah menggunakan bahasa yang rumit gitu. Kadang beberapa orang tuh ngerasa kayak oh kalau aku pakai bahasa yang susah itu akan kelihatan keren atau akan kelihatan pintar gitu ya. Enggak, Cisis juara, karena kalau misalkan kalian bahasnya semakin rumit, semakin sulit dipahami, ya pasti wawancaranya juga akan semakin lama. Jadi pakailah bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh pewawancara. Terus jangan terlalu lama berpikir. Jadi kayak misalkan ditanya terus kayak gitu-gitu ya. Nah, itu yang harus diantisipasi ya chassis juara karena harapannya chassis juara bisa langsung ngejawab nih kalau misalkan diberikan pertanyaan. Terus tidak terlalu banyak mengucapkan gitu. Karena kalau misalkan chassis juara terlalu banyak mengucapkan gitu, itu terlihat banget chassis juara bingung ya, tidak paham apa yang harus dijawab kayak gitu. Jadi biasakan mumpung masih ada waktu, biasakan untuk berlatih mengemukakan pendapat dengan lebih terstruktur dan baik gitu. Oke, ini ya apa yang tidak boleh dilakukan bohong atau mengarang jawaban yang tidak sebenarnya. Sesi juara prinsipnya adalah pada saat wawancara kalian tidak harus berkata gini, harus dibedakan bahwa berkata tidak lengkap itu belum tentu tidak jujur gitu ya. Jadi kalian tetap harus jujur, tapi tidak harus selengkap-lengkapnya. Jadi cukup cukup hal-hal yang memang kalian lakukan gitu, tidak usah dipanjang-panjangkan atau misalkan pilih cara menjawabnya. Contoh ya biar ke gambar. Kalau misalkan ada pertanyaan gini, eh, biasanya kalian tidur jam berapa gitu misalnya. Pertanyaannya kayak gitu. Nah, kita kan paham ya tidur orang normal tuh tidur jam 10 jam 11 gitu. Cuman kalian tuh sukanya sering aja tuh begadang misalnya jam 1 jam 2 gitu. Entah nongkrong, entah apa kayak gitu kan. Nah, pada saat kalian menjawab di wawancara, kalian bisa jawab, siap saya tidur jam 10 atau jam 11 gitu. Itu bohong nggak? Buat Kamaya itu tidak bohong, itu benar. Kalian melakukan itu gitu. Tapi tidak setiap hari kan? Nah, tidak setiap harinya itu yang tidak usah disampaikan. Jadi cukup sampai dengan bahwa siap saya tidur biasanya jam 10 sampai jam 11 malam. Udah itu tidak bohong. Karena kalian melakukan itu gitu. Tapi jangan dikarang. Misalnya yang mengarang itu adalah contoh, siap saya selalu tidur tepat waktu jam 9 jam 11 kemudian saya bangun subuh bla bla bla. Nah, itu ngarang ya. Jadi kalau misalkan itu tidak kalian betul-betul lakukan, ya jangan disampaikan. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang kalian tahu ketika kalian jawab akan blunder jawabannya gitu, maka cukup sampaikan dengan lebih singkat gitu, Casis Juara. Oke, untuk terkait dengan wawancara, apakah ada yang mau bertanya dulu? Sebetulnya materi kita sangat singkat, Cas Juara, karena kemarin juga di PMK sudah disampaikan gitu ya. Jadi ini kurang lebih mengulang gitu. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita membahas terkait dengan tes gambar? Silahkan, ini ada Yosi, ada Abner, ada siapa ini? Selo. Selo ini nama asli atau apa nih? Silahkan Abner, Yosi, Selo, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Kak. Masih aman ya. Kalau Yosi gimana Yosi? Siap aman, Miss. Oke, aman. Oke. Ya, kita lanjut dulu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah tes grafis atau tes gambar. Nah, ini yang kemarin Kamai ceritakan bahwa biasanya ini ada diminta untuk em, dikerjakan
1 hari biasanya sebelum jadwal dari tes wawancara. Oke, ngomong-ngomong soal tes gambar. Pertama, yang harus chassis juara pahami, tes gambar itu sama dengan tes pelengkap ya. Seperti kalau kemarin kalian menyimak Kamaya sampaikan bahwa ketika ada tes gambar atau tes grafis ini, dia adalah pelengkap dari tes wawancara. Sehingga tidak mungkin hanya karena tes gambar kalian bermasalah, kemudian kalian digugurkan sebelum wawancara. Jadi tes gambar itu adalah tes pelengkap. Oke, itu dulu. Kemudian yang kedua adalah mengungkap kepribadian. Jadi dari gambar yang sudah kalian gambar atau di psikologi kita sebutnya itu adalah tes grafis, itu yang dinilai itu adalah em, banyak banget faktor, misal kayak tekanan, bentuk garis, bagaimana cara bentuk gambarnya, kayak gitu ya. Nah, itu semua ada penilaiannya dan penilaian itu dikaitkan dengan kepribadian seseorang ya. Jadi ini adalah salah satu tes yang sudah lama banget dipakai di dunia psikologi dan cukup bisa dipakai karena validitasnya juga udah cukup gitu. Jadi bisa nih kita lihat misalkan kalau misalkan orang-orang cenderung menggambarnya seperti apa, nah itu tuh ada kecenderungan kepribadiannya seperti itu. Jadi, chassis juara, karena kalian tahu bahwa ini mengungkap kepribadian diri kalian, maka jangan sekali-kali kalian mencontek ya. Satu mencontek atau yang kedua adalah niru, niru gambar orang, entah di internet, entah di buku. Karena ketika kalian niru gambar orang, maka kalian sebenarnya sedang menggambar kepribadian orang yang menggambar tersebut gitu. Ya terus gimana Kak kalau misalkan ternyata emang kayak gitu, benernya gitu, orang anggapnya benernya gitu gitu. Ya sebetulnya nggak apa-apa kalau misalkan itu memang betul-betul kepribadian kalian yang kemudian ketika pada saat wawancara itu sinkron ya dari hasil gambar dan juga wawancaranya dan juga observasinya sinkron itu nggak masalah. Tapi kalau tidak sesuai antara apa yang kalian gambar, penilaian ya penilaian yang dari hasil gambar kalian dan juga interpretasi namanya interpretasi dari hasil gambar kalian dan juga interpretasi dari hasil wawancara kalian tidak sama. Nah, itu biasanya akan jadi blunder sendiri gitu ya karena pewawancara akan terus menggali. Gitu. Terus mindset ketiga adalah tidak harus bagus ya chase juara. Kayak kemarin ada yang nanya ya, "Kak, harus bagus enggak gitu. Enggak harus chase juara. Kenapa? Karena ini adalah tes gambar untuk psikologi, untuk melihat kepribadian bukan untuk kesenian gitu ya. Jadi yang penting terlihat betul gambarnya apa itu udah cukup. Apa aja gambarnya? Pertama adalah gambar orang, gambar pohon biasanya, gambar rumah pohon orang, dan melanjutkan simbol di 8 kotak atau kau udah kenal itu namanya tes warteg gitu. Balik lagi, karena ini adalah tes pelengkap, maka tidak selalu ada, tidak selalu harus ini gitu. Bisa jadi nanti ada beberapa eh, bentuk soalnya lain ataupun misalnya ada yang tidak diminta dari yang sudah Kamaya sampaikan ini. Tapi kalau melihat pola-pola dari tes-tes sebelumnya, yang paling sering cukup cukup dilakukan adalah tes 4 tes yang ini gitu. Oke, terus, nah tipsnya apa kalau untuk menggambar? Pertama adalah gambar dengan lengkap sesuai instruksi. Apakah itu pohon, apakah itu orang, apakah itu rumah ya. Kalau orang berarti lengkap selayaknya manusia dan bukan kartun, bukan stickman gitu ya. Jadi orang, betul-betul orang. Kalau pohon juga jelas pohon itu lengkap dan pohon berkayu ya, Ces Juar. Jadi kalau misalkan kita lihat pohon, misalnya pohon tuh ada apa ya? Ada batang, ada ranting, ada daun, ada buah gitu. Misal ada akar ya itu silahkan digambar dan pastikan pohon berkayu. Jadi jangan sampai pohon pisang, pohon kelapa misalnya atau kayu tapi beringin gitu. Jadi coba cari pohon-pohon yang umum aja gitu gambarnya.
Kemudian tidak menggambar yang tidak diminta. Nah, biasanya kalau misalkan diminta untuk menggambar pohon gitu. Nah, pohonnya belum selesai, tapi udah sibuk dikasih rumput, dikasih awan, dikasih burung. Nah, itu tidak perlu ya Justice juara. Kenapa? Karena kan besok kalian akan tes dengan waktu yang cukup terbatas, jadi fokus saja sama instruksi awalnya seperti itu. Itu terus tidak menghapus ya, tidak menghapus itu sebisa mungkin tidak dihapus apa yang sudah digambar. Jadi pastikan kalian mencoretnya juga sudah dengan apa? Sudah dengan yakin seperti itu chassis juara. Terus yang ketiga adalah tidak mencontek Google seperti penjelasan Kama yang sebelumnya. Nah, tambahan instruksi biasanya kalau kalian selesai menggambar orang gitu ya, nah kalian akan diminta untuk mengisi ini namanya siapa, usianya dia berapa, pekerjaannya apa, hobinya apa, kemudian kegiatan yang sedang dia lakukan. Jadi pada saat kalian gambar itu kan manusianya berkegiatan, nah itu diisi gitu dia lagi ngapain. Terus habis itu eh, masukkan juga sikap positif dan sikap negatif orang yang kalian gambar tadi. Kalau untuk 8 kotak, nah itu atau warteg ini bentuknya seperti ini silahkan chassis juara gambar boleh dari kotak manapun silahkan. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam. Silahkan chassis juara. Yuk, silakan bertanya. Atau kalau tidak bertanya, apakah ada yang mau mencoba? Oh, sebentar. Sebetulnya ada Kamaya harapannya hari ini kita sudah mulai simulasi. Tapi syarat simulasinya adalah pertama wajib on cam karena Kamaya harus bantu observasi juga. Yang kedua adalah em, sinyalnya stabil ya, biar nanti tanya jawabnya enak seperti itu. Jadi kalau ada yang mau simulasi hari ini boleh. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kalian simulasi dan mempersiapkan diri, Kamaya mau lihat gitu. Kemarin ada yang nanya ya, Kak boleh nggak sih Kak kalau gambar dilihat aku gambarnya udah bener atau enggak gitu ya. Kemarin siapa yang nanya? Abner kalau nggak salah ya. Iya. Kalau mau boleh malam ini silahkan chassis juara ambil kertas. Kalau ada HVS lebih baik atau nggak harus baru boleh bekas. Yang penting tidak bergaris kalau bisa. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa bergaris. Silahkan gambar orang, 1 lembar gambar orang, 1 lembar gambar pohon gitu ya. Setelah itu boleh dikirimkan japri ke Kak Maya sebutkan nama. Begitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Untuk instruksinya, Selo, Yosi, Abner, apakah bisa dipahami instruksinya? Paham, Kak. Oke, kalau gitu Kak Maya kasih waktu 10 menit cukup ya? 10 menit cukup ya? Kita, Kak Maya akan tunggu sampai dengan jam 19.42. Silahkan chassis juara kerjakan, kirimkan ke Kak Maya. Nanti setelah itu Kak Maya akan bantu untuk memberikan feedback dari hasil gambar kalian. Silahkan. Kita ketemu 10 menit lagi. Silahkan boleh gambar masing-masing. Kak, izin bertanya ini kalau gambar boleh dihapus nggak? Pakai penghapus itu.
Kalau bisa jangan pakai penghapus. Oke. Sebisa mungkin jangan dihapus ya. Jadi dipastikan menggambarnya. Oke, ini kayaknya ada yang baru masuk ya ini Begawan. Buat yang baru masuk, kita sedang menunggu teman-teman untuk menggambar. Silahkan Begawan boleh ikut menggambar orang satu lembar dan juga menggambar orang satu lembar, sorry satu halaman, kemudian satu halaman lagi untuk menggambar pohon. Nanti setelah itu boleh dikirimkan hasil gambarnya ke Japri ke Kamaya ya. Nanti akan Kamaya bantu untuk memberikan feedback. Oke, Kak.
Oke, apakah selain Abner ada yang sudah selesai atau masih mengerjakan? Butuh waktu berapa menit Sabar Kak, lagi? saya masih mau gambar pohonnya Kak. Oh gitu, baik. 5 menit lagi ya, Kak Maya timer ya. Oke, Oke Kak, oke sip. Kak. Dikerjakan dulu, boleh.
Oke, sudah selesai belum? Kok ini belum ada yang mengirim ya? Gimana Sabar kak, Cacis sini Juara? lagi kak. Oke. Sudah, Kak. Sudah, Ayo sudah. dikirim Japri ke Kamaya biar Kamaya bisa lihat. Nomor Kamaya ada di grup, coba dicek ya. Kamaya tungguin. Dikirim ke WA ya. Oke. Hmm. Masuk. Oke, ini Abner sudah ngirim. Terus, yang lain mana ini? Ayo. Ih, sudah mau jam 8. Ayo, biar Kamaya ada waktu buat bahas. Dan Jess Juara bisa tanya. Ayo, Begawan, apakah mau share atau Selo mau share juga nggak hasilnya? Oke, kalau belum ada, apakah sudah japri ke Kamaya atau dikirim kemana sama kalian? Di grup juga nggak ada. Oke, Kamaya bahas dulu. Izin, untuk Abner, apakah boleh gambarnya Kamaya share screen di sini? Boleh? Boleh kak. Boleh ya, oke. Tapi Kamaya juga butuh satu lagi nih yang gambar orang. Ayo, ada lagi nggak nih? Coba sebentar. Oke. Oke, sudah terlihat ya? Terlihat nggak Casis juara? Kalau kayak Kamaya giniin nge-zoom juga nggak di kalian? Terlihat kak. Nge-zoom nggak gambarnya? Ngesum kak. Oh, oke. Oke, jadi ini kan gambar Abner ya. Coba kalau Kamaya tanya, eh, ini dia namanya siapa yang kamu gambar? Belum dinamain kak. Nggak asal aja, langsung jawab aja. Kevin kak. Dia umurnya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Dia lagi ngapain?
Mengatur lalu lintas. Oke. Eh, coba sebutin tiga kelebihan dan tiga kekurangannya. Sabar Kak, mikir dulu Kak. Oke, langsung spontan aja. Spontan aja, yuk. Kan kita latihan, jadi nggak apa-apa, nggak usah dipikirin salah Untuk benar. kelebihannya, dia Nah, bertanggung jawab, oke, disiplin, oke, dan pekerja keras. oke. Kekurangannya, Kekurangannya, kadang dia pelupa, oke. Terus, gampang marah, oh, oke. Terus, satu lagi terakhir, kurang teliti. kurang teliti. Oke, oke. Sekarang kita akan bahas dari segi gambar ya. Coba kamu tanya dulu. Menurut Abner, puas nggak sama gambarnya? Puas sih Kak. Apa yang kira-kira kalau misalkan boleh diperbaiki, mau diperbaiki? Kakinya Kak, kurang. Oke, oke. Jadi kalau misalkan terkait dengan menggambar ya, sebetulnya bentuknya seperti apa itu bebas. Nah, di sini juga udah lumayan bagus nih, karena kan ini kelihatan kamu berusaha ya buat gambar polisi sesuai dengan yang sedang diusahain gitu ya sekarang. Terus kalau kamu ya boleh ngasih saran, sarannya adalah, aduh, coba, hapusnya gimana nih? Oke, jadi kan kalau misalkan kita lihat ini kan kertas nih ya. Kalau kertas itu usahain dia, coba kalau misalkan kita tarik garis ke sini, terus kita tarik garis ke sini, nggak bisa garis kamu ya pakai ini sebentar. Sabar, kita tarik garis ke sini. Ya gitulah kurang lebih lah ya. Nah, Abner lihat ya, yang di tengah ini ya, iya Lihat nggak? Kak, Nah, kalau bisa orangnya itu ada di sini. Oke? siap Kak. Jadi secara posisi, posisi dulu nih, posisinya sebisa mungkin ada di tengah gitu ya. Abner ataupun nanti yang lain boleh ngirim gambar juga ya. Posisinya di tengah, jadi jangan terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah gitu. Tapi dia posisinya ada di tengah gitu. Jadi kamu bayangin dia di tengah kertas gitu. Oke, itu Kalau pertama. nggak di tengah, menggugurkan nggak Kak? Enggak, sebetulnya tidak menggugurkan, cuman kayak ada interpretasi lain aja gitu. Siap Kak. Oke, enggak, gambar kan tidak menggugurkan. Kamera saya bilang tadi gambar tidak menggugurkan. Cuman kalau gambarmu lebih eh, oke kan juga ini kan kamu nanti pada saat wawancaranya juga nggak akan panjang gitu loh intinya. Siap Kak. Nah, terus satu gambar letak gitu ya. Kedua adalah proporsi. Jadi kalau kita lihat nih proporsi, coba ini kepalanya segini, ya kan? Terus badannya segini. Kira-kira ini sudah proporsional belum? Belum Kak. Nah, itu dia. Jadi harus dilihat. Kalau kepalanya besarnya segini, harusnya badannya sebesarnya semana ya? Kepalanya segini nih. Kepalanya segini, tapi kakinya masa cuma segini ya kan? Nah, itu paling itu. Selebihnya ini udah cukup, cuman ini lama banget tadi 10 menit ya kurang lebih ya gambarnya ya. Nanti bisa dipercepat lagi, nggak apa-apa. Siap Kak. Em, ya, oke. Oke, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Oke, betul. Leher, jari, tangan. Udah aman. Ada yang mau tanyain, Abner? Aman Kak. Aman, sip. Yang lain mana nih? Ada yang sudah mengirim belum gambarnya? Sebentar. Ada, oke. Kalau belum ada, ya sudah. Kamaya bahas pohonnya Abner lagi.
Oke, sebentar. Oke, ini ya. Prinsipnya sama nih. Kalau gambar usahain di tengah, ya kan? Siap, Kak. Sama prinsipnya di tengah sini. Jadi kan ini masih terlihat ke atas kiri ya. Oke. Terus kemudian, oh dia nggak hilang ya ininya ya. Nah, kemudian, oke. Kita lihat kalau dari struktur struktur sudah ada batang, ranting, daun, buah. Ini pohon apa sih? Pohon mangga, Kak. Pohon mangga. Oke. Sebetulnya boleh gambar pohon ini, cuman yang mau Kamaya tambahkan adalah coba kita lihat kalau ada pohonnya batangnya segini besar nih ya. Kan ini lebar banget ya, besar gitu ya. Kira-kira apakah kalau batangnya sebesar ini, daunannya sekecil ini? Tidak, Kak. Nah, ketahuan ya. Maksudnya Akmal paham ya, ininya kurangnya di Ya. mana gitu. Jadi nanti bisa lebih proporsional lagi. Jadi sebetulnya masalahnya ada di proporsionalnya aja. Ini sempat dihapus ya yang ini ya? Enggak, Dihapus. Kak. Itu Oh, kayak, kamu eh, arsir. ya, Kak. Oh, kamu arsir. Oke, nggak apa-apa. Tapi catatan kamu ya itu karena kalau misalkan melihat kayak gini, itu ya tadi masa batangnya sebesar ini tapi rantingnya kecil gitu. Jadi bisa lebih. Kalau ranting kecil nggak apa-apa. Tapi ininya nih. Di daunannya ya, jadi dibuat lebih proporsional lagi. Begitu. Siap, Kak. Ada pertanyaan? Siap, tidak, Kak. Oke. Yang lain, bagaimana? Ada pertanyaan atau mau mengirimkan gambar buat Kamaya bantu ngasih feedback? Tidak ada. Tadi sepertinya, Selo, sepertinya kamu tadi mengerjakan gambar, ya enggak? Halo, Selo, mana nih? Selo, Begawan, apakah kalian berdua menggambar juga? Menggambar, tapi ini Miss, HP Kenapa, ini lagi kenapa HP-nya? mati Miss. Nol tahu ngapain di itu lah bisa ngirim. Encam bentar beda apa Miss? Beda mana? Gimana? Gimana? Apa tadi Di on pertanyaan? cam SS nanti. Ya udah boleh coba di on cam dulu. Coba Ya. di ya sini. Kamaya bantu screenshot. Yuk, Maaf punya nggak lab. ya? Nggak apa-apa. Sebentar. Aduh, buram lagi. Sabar, tahan dulu. Oke, ditahan. Mbak. Oke, sebentar. Jangan nangis. Sudah. Sebentar. Ini lagi Nah, oke. simpan dulu coba. 15 ya. Hmm. Namanya kok. Coba sebentar ya. Ini dia kesimpan di mana nih? Oke. Kamu namanya siapa sih? Namanya Selo beneran. Ya Kak Marcelo. Oh, namamu Marcelo. Oke. Nah, sudah terlihat Ngelek nih. belum? Sudah terlihat belum Ah, ini? sudah. Nah, oke. Selo, coba ini dia. Namanya siapa ini yang kamu gambar? Namanya Gibran. Oke, Gibran umurnya berapa? Umurnya
39. 39 tahun. Dia lagi ngapain? Berangkat kerja, Kak. Oke, berangkat kerja kemana? Ke kantor. Kantor apa? Ke kantor komputer. Ke kantor. Komputer. Komputer komputer. Oke. Dia, coba kamu sebutin tiga kelebihannya. Tiga kelebihannya. Apa ya, Mas? Yang Oh. selintas lah di otakmu aja, boleh. Kelebihannya disiplin, Oke. pekerja Terus, keras, oke. dan bertanggung jawab. Oke. Itu mah jawabannya ini ya tadi ya, jawabannya Abner ya. Coba kekurangannya apa coba? Kekurangannya suka merokok. Oke. Terus, terus apa lagi? Eh, ada apa ya kekurangannya? Bang, tadi disiplin. Tidak detail atau kurang detail. Yang detail apa lagi? Dan sering lupa, Mas. Oke. Oke, Abner, sebelum kamu baca gambarmu gitu ya, interpretasi gambarmu. Kamu tanya, kamu sudah pernah daftar polisi berapa kali? Nah, Berapa? Selo nggak usah dimatiin, nggak usah di-unmute coba. Kamu mau sambil ngobrol. Kamu mau tanya, oke, Kak. kamu udah pernah daftar polisi berapa kali? Sudah 2 kali, Kak. 2 kali. Kamu lulus tahun berapa? Lulus tahun 2024. 2024 kamu langsung daftar polisi nggak? Enggak, 2025-nya. 2024 kamu ngapain? Bimbel. Oh, kamu berarti nggak kuliah, nggak sambil kerja. Enggak. Terus kamu gugur di mana? 2025 kemarin di perankingan semua sama Brimob tahun kemarin juga. PTU Oh, 2025 sama Brimob yang November kemarin 2 kali. mm-mm. Ini ketiga kali sih. Maaf. Oke. Eh, di 2025 gugur perankingan pertama, nilai psikologimu berapa? Nilai psikologi kemarin yang PTU 2025 72. 2026, terus yang Brimob berapa? Yang Brimob 74. Terus kamu kalah di mana? Akademik. Banyak nilainya lebih tinggi kemarin, Kak. Oh, akademiknya yang tinggi orang lain tuh. Yang Brimob kemarin. Oh, kalau Bintaranya juga apa nilaimu kurang berarti akademiknya. Ya, akademik kemarin. Tapi bisa Oke. dibilang Terus tahun ini selain daftar polisi, kamu daftar apa lagi? masih menunggu kedinasan, Kak. Nah, oke. Kedinasan ngambil apa? Mungkin STTD, Kak. Oh, oke. Oke, tahu nggak kenapa kamu yang nanya gitu? Kenapa, Kak? Kira-kira menurutmu? Menurut ini mungkin apa ya? Apa? Karena kamu gambarnya gambar orang kerja, bukan gambar Iya, polisi. oke. Iya, Kak, lupa. Oke, ah, sebetulnya kamu langsung lihat nih, oh kayaknya kenapa kamu tanya? Karena kami penasaran. Kayak ini Selo kayaknya emang bukan polisi, kayaknya opsi lain gitu, bukan yang kayak satu-satunya opsi gitu. Iya nggak tapi? Iya, Kak. Kamu lebih pengen lolos kedinasan apa lolos Polri? Sejujur dari Lulus hati kamu. Polri, Kak. Oh, lolos Polri. Oke.
Ya, kalau tadi kamu ya kan nggak bisa ya lihat kertasnya karena kan tadi kamu terlalu zoom. Tapi intinya sama seperti punyanya Abner nih, posisi tengah ya, posisi tengah di sini ya nanti orangnya kalau bisa gitu. Terus yang kedua, Oke, eh proporsional udah oke, udah bagus. Kamu udah latihan gambar berapa kali ini, Selo? sudah mengulang kesekian kalinya ini Kak. Bener kan? Karena ini kelihatan banget latihan. Tapi nggak apa-apa, bagus. Cuman ini antara pundak sama pinggang agak lumayan jauh ya. Iya. Ya paling itu sih. Tapi selebihnya ini udah oke banget. Bagus. Maksudnya secara proporsionalnya oke. Kemudian juga secara kelengkapannya juga udah bagus, udah oke. Nah cuman tadi harapannya kalau kamu besok untuk polisi, gambarnya pakai seragam polisi ya. Oke Kak, ini Kak mau nanya kalau yang nulis nebal-nebal ini boleh gak? Yang Apa? seperti rambut ini Kak? Oh, ya kan itu lagi ngasih rambut. Oh boleh ya? Iya, ini rambut kan soalnya yang kamu tanya kan. Ini kan, Iya. ya nggak apa-apa karena kan ini lagi ngasih rambut. Kecuali kamu ini tapi tiba-tiba di leher, di tangan, nah itu Oh, kan oke. nggak signifikan gitu. Itu boleh Oke Kak. gitu. Ini Pak kamu ada menghapus nggak ini? Sekali ini Kak nggak ngapus. Di mana yang kamu hapus? Nggak ada yang dihapus. Oh, nggak ada yang dihapus. Oke, good, Sekali bagus. coret. Good, keren. Ini emang latihan ya. Nanti dipertahankan tapi saran Kamaya itu tadi pakai seragam gitu ya. Seragamnya seragam Oke polisi Kak. kalau lagi daftar polisi. Nanti kalau daftar kedinasan pakai seragam kedinasan. Oke Kak. Ya, coba pohonnya digambar nggak tadi pohon? Pohon gambar nggak tapi agak miring nih Kak. Nggak Coba apa-apa. ya. Coba lihat pohonnya. Coba kamera screenshot lagi. Oh, oke. Coba sampai bawah, mundur lagi dikit. Kamera mau lihat kamu gambar naikin ke atas kertasnya. Oh, oke. Kenapa ada ranting kecil di bawah? Kepikiran aja Kak. Betul, betul. Itu sangat terlihat. Kenapa ya kepikiran? Karena Buat kamu ini aja Kak. Memenuhi pohonnya aja Kak. Jangan sepi. Banyak nggak rantingnya. sadar. Nggak. Coba aku boleh. Abner lihat nggak tuh gambarnya? Gak usah kamu screenshot ya. Abner lihat Lihat nggak Kak. gambarnya? Ya, oke. Selo, pertama, kamu gambar kamu itu ngasih tahu kalau memang kamu punya tujuan lain. Serius. Oh, Betul. oke. Tapi itu sangat terlihat kalau kita ngomongin analisis psikologi ya, itu tuh kayak kelihatan tapi sebenarnya itu ada baiknya. Artinya kamu itu adalah tipikal orang yang punya tujuan besar tapi kamu juga punya antisipasi gitu. Jadi Oh, oke. antisipasinya kayak gitu. Cuma tadi terlalu ke kiri terlalu ke kemana itu kalau gambar Iya, kiri ke kanan. oh terlalu terlalu ke Kiri. kiri. Kiri, kiri, kiri. Ini Iya. kan terlalu ke kiri. Nah, nanti boleh lebih ditengahin lagi kayak gitu. Sama sama tadi batangnya eh, sebetulnya nggak apa-apa sih, asal yang penting nggak ngeluar dari garis kertasnya aja gitu. Oke. Selebihnya udah oke. Secara proporsi gambarnya udah bagus, tapi mungkin karena emang latihan ya. Jadi sebetulnya Abner kayaknya kalau latihan lagi harusnya bisa sih bagus ya. Jadi ini ya, Kak. Semoga Pohonnya itu Kak. satu Soalnya ini tinggal aja bentar ya. lagi tesnya. Nggak usah pakai ranting-ranting ini, Kak. eh Sebetulnya nggak apa-apa juga. Cuma kamu tadi penasaran dan kayak, oh kelihatan banget emang anaknya eh, punya opsi-opsi lain di hidup gitu loh. Oke. Nggak apa-apa itu bagus itu udah oke. Maksud kamu sebetulnya cuman kamu pengen lihat aja ada nggak ya gangguan kepribadian tertentu yang ini jangan sampai digambar nih karena bisa fatal gitu. Nah itu akan kami sampaikan kayak tadi. Tapi secara umum itu udah oke. Tinggal posisinya Kak, gimana. Hmm, oke, apa? Kak. Kalau ditambahi buah, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh banget. Ditambahin buah boleh, karena kan itu bagian dari pohon kan? Oke. Terus tadi kamu nggak ada buahnya, ada buahnya nggak tadi kamu? Nggak ada, Kak. Kenapa nggak ada buahnya?
Masih muda. Oke. Aduh, kamu gemes banget pengen ngasih tahu, tapi nanti aja deh kalau kalian udah saya gambar biar kalian gak overthinking nanti. Iya, iya, iya. Tapi udah bagus. Itu tuh udah cukup lah. Maksudnya tidak ada indikasi adanya gangguan-gangguan psikologi kayak gitu. Gitu. Oke. Begawan ada Punya aku yang ada mau gangguan-gangguan gitu nggak, Kak? punya Nggak siapa? ada. Punya partner. Benar, Kak? Punya Abner tinggal proporsinya aja. Kamaya ngelihat kamu gambar leher, kepala cukup besar, tetapi kamu gambar tangan, kakinya itu cukup kecil ya. Jadi sebetulnya secara umum itu Kamaya nggak tahu, tapi biasanya itu interpretasinya adalah kurang percaya diri. Siap, Jadi Kak. kayak kurang percaya diri dalam artian itu adalah eh, apa yang kamu pengenin itu besar, tapi bisa jadi ada ketakutan-ketakutan kecil gitu. Yang itu tuh harusnya jadi fondasi kaki itu kan sebenarnya fondasinya ya. Jadi kayak kamu Ya, pengennya Kak. besar, kamu bisa gambar kepala besar, tapi fondasinya, nah itu yang apakah itu motivasinya, apakah itu dorongan usahanya, nah itu tuh cenderung kecil gitu. Siap, Kak. Tapi kan balik lagi ya, kami selalu bilang gambar itu tidak satu-satunya alat ukur, jadi tetap nanti akan di compare sama dari hasil wawancara begitu. Oke. Karena ini udah setengah sembilan, ternyata sepertinya kita simulasi fullnya akan besok aja gitu ya, Casis Juara biar kalian tidak terlalu malam. Em, Kak, itu ada nanti pertanyaan simulasinya nggak? pakai satu Zoom satu orang atau satu Zoom semua orang gitu, Kak? Satu Zoom bareng-bareng karena biar biar nanti Oh, temennya bisa ikut ngasih feedback terus abis itu biar nanti juga bisa ikut belajar kan misalnya nih yang simulasi Abner nih berarti kan Selo ikut belajar kan nanti misalnya siap, kamu Kak. yang kasih feedback Abner kurang ini nih berarti kan Selo juga dengar. Nah, nanti siapa tahu Selo menyampaikan gitu nanti Abner jadi tahu oh ternyata kalau kayak gini tuh juga ada tipsnya ya oh ternyata kalau kayak gini kurang tepat ya gitu sama kayak tadi kita nge-review gambar kan juga jadi Abner kan jadi tahu kan jadi ngelihat kan oh kalau Selo gambarnya kayak gitu gitu kan. Oke, Kak. Oke begitu ada pertanyaan lagi. Siap, tidak, Kak? Oke, Kak, aman. Aman nih ya. Terima kasih banyak buat malam hari ini. Kamanya senang sekali kalian sangat antusias belajarnya. Kita ketemu terakhir besok malam, kita simulasi. Saran Kamaya siapkan koneksi internet yang baik, pencahayaan yang baik supaya nanti Kamaya bisa maksimal untuk ngasih feedback ke kalian juga dan kita bisa simulasi wawancara. Biasanya bisa sampai 10-15 menit per orang. Jadi nanti sistemnya adalah kalian wawancara, kemudian kamu yang akan kasih feedback, kamu yang akan kasih tahu kurangnya apa, harus bagaimana, apa yang bisa diimprove gitu. Nanti teman-temannya juga begitu. Oke Siap, gitu. Kak. Kebetulan kenapa ini Yosi baru masuk? Oke, Hai Kak. Selo, thank you. Yosi, kamu apakah tadi sempat ikut menggambar? Halo Yosi. Oke, Kak. Terima kasih. Hilang. Ya udah kalau begitu, terima kasih banyak Casis Juara. Kita ketemu besok ya. Jangan lupa istirahat malam ini. Mohon maaf kalau misalkan kami ada salah. Kami tutup malam ini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak. Ih.